Oke teman-teman, kali ini aku mau bahas tentang dua model, yaitu model peramalan yang bisa digunakan, yaitu model Sarima dan model intervensi. Karena banyak yang nanyain ya tentang bagaimana proses pembuatan model Sarima dan intervensi, jadi kali ini aku mau ngejelasin kedua model, tapi kita bahas dulu tentang yang model Sarima. Nah, seperti yang di judul di sini, aku mau ngebandingin model Sarima dan model intervensi dalam melakukan peramalan, yaitu yang data yang aku gunakan yaitu data jumlah penumpang domestik di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Oke, langsung aja ya. Oke, kemudian setelah itu kita lanjut ke prosedur analisis data. Nah, tahap pertama yang harus kita lakukan adalah membuat plot data deret waktu untuk mengidentifikasi pola data. Nah, di sini sebelum lanjut ke proses selanjutnya, kalian harus bikin dulu plot data deret waktu. Tujuannya apa? Untuk mengidentifikasi pola data. Nah, jadi apakah data yang kalian gunakan itu sebenarnya ada pola musiman atau tidak? Nah, kalau ada pola yang sama secara berulang dengan interval waktu yang sama dari periode ke periode berikutnya, berarti itu bisa jadi akibat adanya faktor musiman. Nah, contohnya ini data yang aku pakai yaitu data jumlah penumpang, itu ternyata setelah dibikin plot data deret waktunya ada pola yang berulang sebesar periodenya itu 12 bulan atau 1 tahun gitu. Nah, ini tujuan kalian untuk membuat plot data deret waktu. Kalau ternyata emang nggak ada musiman, berarti kalian bisa pakai model ARIMA, bukan SARIMA. Kayak gitu. Nah, kemudian setelah kalian plot data deret waktunya ini juga selain berguna untuk mengidentifikasi pola data, kalian juga bisa lihat kapan intervensinya terjadi untuk nanti bikin model intervensinya. Kayak gitu. Kemudian selanjutnya yaitu setelah mengetahui apakah ada pola musiman atau tidak, selanjutnya kalian bisa membagi datanya menjadi dua, yaitu data latih dan data uji. Nah, data latihnya ini akan kita gunakan untuk membuat model, namun data ujinya akan kita gunakan untuk mengukur keakuratan model yang kita buat. Nah, oke, di sini datanya itu kan aku punya data penumpangnya mulai dari Januari 2010 sampai Mei 2021. Nah, pembagiannya ini aku untuk yang data latihnya mulai dari Januari 2010 sampai Agustus 2020. Kemudian data ujinya September 2020 sampai Mei 2021. Nah, pembagiannya di sini tergantung kebutuhan. Kalau aku sih pakai prinsip itu, atau kalian bisa pakai juga kalau data kalian mencukupi, bisa kalian pakai data latihnya sebesar 80%, kemudian data ujinya 20%. Nah, di sini pembagiannya aku mempertimbangkan juga untuk nanti model intervensi yang aku bikin. Karena aku di sini kan ingin membandingkan kedua model ya. Nah, jadi nanti pembagian data latih dan data ujinya juga untuk yang model intervensinya ini selang waktunya sama gitu. Untuk intervensi juga data latihnya mulai dari Januari sampai Agustus dan ujinya September sampai Mei gitu. Seperti itu. Nah, di sini pembagiannya kenapa Januari sampai Agustus untuk yang model Sarima supaya ketika nanti kan aku mau bikin di model intervensi itu untuk membuat modelnya harus ada data yang mengandung intervensi gitu. Nah, jadi di model intervensi ya, itu kan ada model ketika membuat model intervensi, itu kan menggunakan data latih. Nah, data latihnya itu harus mengandung data yang mengandung intervensi. Makanya untuk pembuatan model Sarimanya juga aku mempertimbangkan itu juga supaya ngebandinginnya itu fair gitu ya. Nah, kemudian itu untuk pembagian datanya. Jadi di sini tergantung kebutuhan aja atau kalian pakai yang konsep 80%, 20% seperti itu. Jadi paham ya di sini kenapa pembagiannya seperti ini. Nah, nanti pembagian model untuk yang intervensi juga selang pembagiannya seperti ini juga.
Jadi untuk yang data latih, model intervensi, untuk data latihnya harus mengandung intervensi, sehingga aku masukin yang Agustus 2020 karena intervensinya aku itu terjadi, asumsinya di sini karena COVID-nya itu terjadi di Indonesia pada Maret 2020. Nah, Maret 2020 mulai intervensi, berarti April sampai Agustus kan itu udah mengandung intervensi gitu. Oke, mungkin terlalu panjang lebar untuk ngejelasin di sini. Semoga kalian paham. Nah, setelah membagi data menjadi dua, yaitu data latih dan data uji. Jadi data latih ini untuk membuat model, kemudian data uji untuk nanti menguji keakuratan data yang kita bikin, model yang kita bikin. Nah, kemudian untuk selanjutnya setelah kita membagi data menjadi dua, kita selanjutnya membuat model Sarima menggunakan data latih tadi yang udah kita bagi. Nah, prosesnya mungkin kalian udah tahu ya, seperti yang aku tulis di sini. Nanti kita bahas langsung di proses analisisnya aja. Atau oke, di sini kan datanya tadi kita bagi. Ini data yang di sini digunakan adalah data latih. Nah, data latih pertama tahap yang kita lakukan adalah pengecekan kestasioneran data. Nah, di sini yang dicek itu apakah data sudah stasioner dalam rataan dan ragam. Jadi ada dua yang diuji. Nah, di sini ada beberapa sumber yang ada dua pendapat sebenarnya tentang pengecekan kestasioneran ini, apakah harus dicek stasioner dalam rataan dulu atau ragam. Tapi di skripsi aku menggunakan pengecekan stasioneran dalam aku mengecek dulu kestasioneran dalam rataan karena menurut sumber yang aku dengar pengecekan kestasioneran rataan dengan ragam itu lebih sederhana dengan dahulukan yang lebih sederhana dulu, yaitu pengecekan kestasioneran dalam rataan. Karena pengecekannya itu melalui jika tidak stasioner dalam rataan, kita bisa melakukan pembedaan. Sedangkan untuk yang ragam, jika dia tidak stasioner, kita melakukan transformasi Boxcock. Nah, di sini pertimbangannya itu kenapa aku menggunakan stasioner dalam rataan dulu. Nah, tapi mungkin jika nanti punya kalian lebih bagus stasioneran dalam ragam dulu baru stasioner, mungkin kalian bisa pakai itu juga. Di sini sih aku mau coba semuanya juga gitu. Aku stasionerin dalam rataan juga yang pertama, kemudian baru yang ragam, terus atau stasioner dalam ragam baru rataan. Nah, tapi saran dari dosen menggunakan stasioneran dalam rataan juga dulu. Karena kenapa? Mungkin dengan hal yang lebih sederhana bisa sudah menyelesaikan masalah gitu. Pembedaan lebih sederhana dari melakukan transformasi. Jadi jika dengan pembedaan aja udah cukup stasioner, berarti untuk yang ragam tidak perlu jika memang sudah stasioneran dalam ragam akibat dari pembedaan ini. Kayak gitu. Nah, jika tidak, jika iya maka kita melakukan identifikasi model Sarima. Jika model Sarima kemudian melakukan pendugaan dan uji signifikansi parameter, kemudian melakukan uji kebebasan dan kenormalan sisaan, kemudian melakukan uji asumsinya ini. Jika tidak terpenuhi maka melakukan identifikasi model kembali. Nah, namun jika sudah memenuhi asumsi, kalian harus melakukan overfitting. Nanti teknik overfittingnya kita jelasin pada saat proses analisis datanya. Kemudian dari hasil overfitting akan dapat beberapa model. Kemudian model itu kita pilih model yang terbaik. Kemudian nanti kita melakukan peramalan. Peramalannya ini adalah meramal data uji di sini. Nanti dari hasil peramalan kita bandingin dengan hasil data uji yang kita miliki itu untuk menguji signifikansi model yang kita dapatkan. Mungkin itu aja. Oh ya. Nah, setelah melakukan peramalan seperti yang aku bilang tadi, ya itu untuk Sarima dulu ya. Nanti untuk yang membuat model intervensinya kita selesaikan dulu yang Sarima dulu.